Halo semuanya. Kalau dengar kata manajemen, apa sih yang langsung kepikiran? Pasti bos-bos di kantor gede gitu kan? Padahal ya, manajemen itu skill yang penting banget buat kita semua loh. Apalagi buat kamu-kamu yang masih pelajar. Anggap aja ini kayak senjata rahasia, biar hidup kamu nggak berantakan. Coba deh inget-inget lagi. Pernah nggak sih jadi panitia pensi, tapi acaranya malah, aduh kacau balau. Atau pas kerja kelompok, tugasnya malah tumpang tindih, nggak ada yang jelas siapa ngerjain apa, dan akhirnya nggak kelar. Nah, kalau kamu pernah ngalamin itu tandanya kamu butuh banget yang namanya ilmu manajemen. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bakal bongkar rahasia mengatur biar nggak kacau. Terus, kita pelajari 4 jurus sakti seorang manajer. Habis itu, kita kenalan sama 3 tingkatan jagoan di dunia manajemen, lihat gimana sih prakteknya di dunia nyata, dan yang terakhir, kita cari tahu kamu itu cocoknya jadi manajer apa. Siap? Yuk, langsung kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama. Biar nggak ada lagi tuh drama-drama acara sekolah atau kerja kelompok yang ambiar, kita harus kenalan dulu sama senjata utamanya, manajemen. Pertanyaannya apa sih sebenarnya manajemen itu? Oke, menurut seorang ahli bernama G.R. Terry, kata kuncinya adalah proses. Ingat ya, proses. Artinya, manajemen itu ada langkah-langkahnya yang jelas dan terstruktur. Mulai dari merencanakan, ngatur timnya, ngegerakin mereka, sampai ngawasin. Ini tuh sisi ilmiahnya. Kudu sistematis, kayak resep masakan biar hasilnya enak dan gak gagal. Nah, tapi ada juga nih pandangan lain yang gak kalah keren dari Mary Parker Follett. Kalau tadi manajemen itu ilmu, kata beliau, manajemen itu seni. Loh, kok seni? Iya, karena ini soal gimana caranya kita bisa kerja bareng orang lain, ngasih tugas, bikin mereka semangat. Ini butuh sentuhan personal, butuh empati. Nggak bisa cuma ngikutin buku panduan doang kan? Jadi, kesimpulannya gimana? Gampangnya gini deh, manajemen itu perpaduan keren antara ilmu yang logis dan seni yang pakai rasa. Dua-duanya ini punya satu tujuan yang sama. Biar target kita tercapai secara efektif, alias benar-benar kena sasaran, dan efisien, artinya hemat waktu, tenaga, sama biaya. Keren banget kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Ibarat mau jadi jagoan, ada 4 jurus wajib yang harus kamu kuasai. Biar gampang ingatnya, kita singkat jadi POAC. Yuk, kita bedah satu persatu jurusnya. 4 jurus itu adalah planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, actuating atau penggerakan, dan controlling atau pengawasan. Anggap aja ini 4 langkah dalam satu siklus yang terus berputar. Ini fondasinya banget. Mari kita mulai dari jurus yang pertama, planning. Jurus pertama, planning. Ini tahap paling awal dan paling krusial, guys. Tanpa rencana yang jelas, tim kamu bakal kayak kapal tanpa kompas, muter-muter doang nggak nyampe tujuan. Ibarat mau bikin denah rumah sebelum mulai bangun. Di sini kita tentuin, tujuannya apa sih? Gimana cara nyapainya? Nah, biar gampang, pakai aja rumus sakti 5W plus 1H. What, why, where, when, who, dan how. Lanjut, jurus kedua, organizing. Rencananya udah mateng nih, sekarang waktunya kita bagi-bagi tugas dan siapin senjatanya. Di sini kita tentuin siapa ngerjain apa, bagian ini tanggung jawabnya siapa, dan kita butuh alat apa aja buat kerja. Kenapa ini penting? Soalnya tanpa pembagian yang jelas, rencana sebagus apapun bisa jadi berantakan. Nanti malah semua orang bingung dan saling lempar tanggung jawab. Jurus ketiga, actuating. Nah, ini dia saatnya beraksi. Rencana udah ada, tim udah dibentuk, sekarang ayo kita gerak. Disinilah jiwa kepemimpinan kamu diuji. Kamu harus bisa kasih arahan yang jelas, kasih semangat, dan jaga motivasi tim biar semuanya kerja bareng menuju satu tujuan. Ini tuh ibarat jantungnya manajemen yang memompa semangat ke seluruh tim. Dan jurus pamungkasnya, controlling atau pengawasan. Tim udah kerja keras, tapi harus tetap kita pantau. Udah benar belum jalannya? Sesuai sama rencana nggak? Ada masalah apa di lapangan? Nah, disinilah kita evaluasi. Tanpa pengawasan, bisa-bisa kita nyasar jauh dari tujuan awal. Kalau ada yang salah, ya kita perbaiki bareng-bareng. Oke, kita udah pegang 4 jurus saktinya. Terus, siapa sih orang-orang yang biasanya melakukan semua ini? Nah, dalam sebuah organisasi, entah itu perusahaan atau panitia pensi, biasanya ada 3 tingkatan jagoan manajer. Yuk kita kenalan sama mereka. Tingkatannya ada 3. Paling atas ada top management. Mereka ini para arsiteknya yang mikirin strategi besar, kayak CEO. Di tengah ada middle management. Mereka ini jembatannya yang nerjemahin strategi jadi tindakan nyata, contohnya kepala departemen. Nah, di paling bawah ada lower management, para eksekutor di lapangan yang mastiin kerjaan harian beres, kayak supervisor. Nah, ini nih contohnya.
Orang-orang di dewan direksi ini masuk ke top management. Mereka nggak pusing mikirin hal-hal teknis harian. Tugas mereka itu mikirin gambaran besarnya. 5 tahun lagi perusahaan kita mau dibawa kemana ya? Kurang lebih gitu. Mereka lah yang nentuin arah tujuan kapal ini mau berlayar. Oke, kita udah tahu apa itu manajemen, jurus-jurusnya, sampai siapa aja para pemainnya. Sekarang, yuk kita lihat gimana sih ilmu ini diterapin di berbagai bidang di dunia nyata. Ternyata, luas banget loh cakupannya. Paling nggak ada 4 bidang utama nih. Ada manajemen produksi yang ngurusin gimana caranya bikin barang dari bahan mentah sampai jadi. Terus ada manajemen pemasaran yang mikirin gimana caranya biar kamu tahu dan mau beli barang itu. Ada juga manajemen keuangan yang ngatur duit perusahaan. Dan terakhir, manajemen SDM yang ngurusin semua hal tentang karyawan. Coba deh kamu bayangin, dari proses yang rumit di pabrik sampai akhirnya barang itu bisa kamu temuin di toko atau pasar, di setiap langkahnya itu ada peran manajemen. Manajemen itu kayak lem perekat super yang mastiin semua bagian ini nyambung dan kerja bareng dengan mulus. Wah, nggak kerasa kita udah sampai di bagian akhir nih. Setelah kita ngobrolin semuanya dari A sampai Z, sekarang waktunya kita ambil kesimpulan penting buat diri kita sendiri. Nah, ini dia poin paling pentingnya. Manajemen itu bukan cuma buat para direktur yang pakai jas mahal. Ini adalah skill buat hidup. Kamu bisa pakai ilmu ini buat ngatur tugas sekolah, mimpin kerja kelompok, ngelola uang jajan kamu, bahkan buat nyimbangin waktu antara belajar, main, dan istirahat. Ini skill yang bikin kamu jadi lebih berdaya. Jadi, pertanyaan terakhir dari aku buat kamu, setelah tahu semua ini, kamu siap jadi manajer apa dalam hidupmu? Mungkin jadi manajer buat proyek kelasmu, atau jadi manajer keuangan untuk dirimu sendiri, atau bahkan jadi manajer untuk mimpi-mimpimu. Coba pikirin baik-baik ya, karena jawabannya ada di tangan kamu. Terima kasih udah nyimak, sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.